guys, assalamualaikum, ohayo gozaimasu. Kembali lagi ke channel Dina Maharani. Kali ini aku mau membahas tentang gimana sih pergi ke Jepang tapi 0 rupiah alias gak punya uang sama sekali. Bisa gak sih pergi ke Jepang tapi gak punya uang sama sekali? Nah sebelumnya untuk yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu ya, nih lonceng di sini biar kalian tahu kalau aku bikin video selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita bahas ke topik ya. Topiknya guys, banyak banget yang nanya sama aku, Mbak gimana sih pergi ke Jepang, habis berapa duit sih pergi ke Jepang, kamu dari awal masuk LPK sampai ke Jepang sampai saat ini habis berapa sih? Banyak banget pertanyaan kayak gitu guys. Nah sebelumnya untuk kalian yang gak punya modal 0 rupiah kayak aku dulu, kalian bisa cari LPK yang nyediain dana talangan, karena itu sangat penting banget guys buat kalian yang gak punya uang. Kalian kan kerja ke Jepang untuk cari uang, otomatis kalian lagi nggak punya uang dong. Jadi kalian harus cari LPK yang nyediain dana talangan, karena itu sangat membantu banget. Tapi kalian nggak bisa langsung menerima dana talangan guys. Kalian juga butuh yang namanya jaminan. Nah sekarang kan gak ada yang namanya kita ngasih uang tapi si penalangnya itu gak minta jaminan. Pasti ada jaminan guys buat jaga-jaga kalau misal kita gak mau bayar gitu. Jadi jaminan itu biasanya bisa berupa sertifikat guys. Jadi kalian harus punya dulu sertifikat yang belum kecantol sama bank-bank, karena banyak banget itu sertifikat zaman sekarang yang udah nyantol di bank-bank guys. Jadi kalian harus nyediain entah itu sertifikat kalian, entah itu sertifikat ibu bapak kalian, nenek kalian, tetangga kalian, teman kalian, itu kalian harus punya sertifikat minimal 1 guys. Tergantung kamu minta dana talangannya berapa, jadi bisa disesuaikan sama sertifikatnya itu kayak gitu guys. Jadi nggak semudah yang kita minta dana talangan terus uangnya langsung dikasih tuh nggak ada guys, nggak ada yang kayak gitu, yang enak itu nggak ada. Dan di LPK juga pasti banyak banget mengeluarkan duit guys. Kayak misal contoh kalian waktu interview pasti kalian harus wajib banget yang namanya MCU ke rumah sakit. Nah itu pasti kalian harus mengeluarkan duit lagi guys. Kayak itu salah satunya. Terus untuk yang lain kayak misal nih kalian tes ke sini, dan itu harus butuh yang namanya dana transport dan dana makan, dana nginep juga guys. Jadi itu banyak banget pengeluaran di LPK. Itu belum yang lain-lain harus membayar. Ini harus membayar, itu seperti itu. Jadi kalian bisa gunain, bisa cari yang namanya kelas malam guys. Itu penting banget buat kalian yang siangnya itu bisa kerja, malamnya kalian bisa belajar kayak gitu. Jadi kalian juga bisa kerja, cari uang untuk biaya-biaya di LPK kayak gitu guys. Sekarang tuh banyak banget guys LPK yang menyediain dana talangan sama yang namanya kelas malam, dan itu penting banget guys buat LPK. Tolong sediain kelas malam buat yang mau ke Jepang, karena itu sangat membantu banget. Karena siangnya kita butuh, namanya kita ke Jepang itu pasti butuh duit dong, dan kita itu kalau nggak sambil bekerja tuh dapat uang dari mana? Nggak mungkin. Kadang ada juga yang nggak mau minta orang tua kayak gitu guys, yang apa-apa harus sendiri, apa-apa harus dikerjain sendiri. Kita cari uang sendiri buat makan di sini sendiri gitu, nggak mau ngebebanin orang tua, itu juga ada juga guys. Jadi kayak gitu, kelas malam itu sangat penting banget, dan pastinya kalau dibuka kelas malam pasti banyak banget siswa yang akan mau ke kelas malam, karena siangnya tuh bisa buat kerja guys kayak gitu. Dan gak hanya sampai situ, kalau misal kalian udah dapet job, kalian juga banyak banget mengeluarkan uang-uang yang harus kalian bayar guys. Kayak kalian kalau dapet job pasti kalian harus diklat dulu, dan itu wajib banget bagi yang mau ke Jepang. Dan diklat itu bisa maksimal minimal, untuk minimalnya kadang rata-rata nih guys, ada yang 1 bulan itu udah langsung berangkat, ada yang harus sampai setengah tahun, ada 1 tahun, ada 2 tahun. Itu proses orang beda-beda tuh, tergantung kaisanya, tergantung perusahaannya itu minta kalian berangkat ke Jepang itu bulan apa. Jadi waktu mensetsu biasanya udah diberitahu kalian masuk Jepang bulan ini, tanggal ini kayak gitu guys. Aku dulu juga waktu udah lulus job itu di kontrak kerjanya itu aku berangkat bulan 1 kalau nggak bulan 2 2025. Tapi
alhamdulillah faktanya aku bulan 12 2024 itu udah terbang ke Jepang kayak gitu. Jadi maju dari perkiraan. Kontrak kerja itu bisa maju, bisa mundur, guys. Dan kalian setelah dapat job di LPK harus declare dulu yang namanya SO. Nah, itu SO orang itu beda-beda. Kalian dapatnya job di SO mana gitu. Dan di SO itu ada juga yang makannya itu ditanggung sama SO-nya, ada juga makannya yang harus makan sendiri, cari sendiri kayak gitu, guys. Atau biaya makan kalian tanggung gitu. Kalau aku kebetulan dapat LPK yang dapat SO yang harus apa-apa sendiri, guys. Harus makannya biaya sendiri, kebutuhan biaya sendiri gitu. Jadi memakan uang banget, guys. Kayak gitu kalau misal kita biasanya kan kita di SO kita nggak bisa kemana-mana, guys, dan itu butuh duit. Sedangkan kalau orang yang apa-apa sendiri itu susah, guys. Jadi penting banget kalau kita harus nyediain uang dulu buat kita kehidupan kita di SO nanti pas waktu di klub gitu. Kalau aku dulu itu aku di SO aku minta sama orang tua di Kitpol, guys. Itu sisanya aku usaha sendiri. Aku usaha online jadi aku bisa bayar si SO itu dengan uang aku sendiri kayak gitu, guys. Jadi uang itu selama kalian belum ke Jepang itu wah banyak banget yang harus dikeluarin, ini itu, guys. Jadi harus kalian persiapin dulu kalau mau ke Jepang, uangnya itu harus ada selain dana talangan itu, guys. Jadi kayak gitu. Terus nggak itu juga, kalau kalian kalau mau ke Jepang itu pasti juga membutuhkan duit untuk biaya saku, untuk biaya beli bumbu, beli obat-obatan yang akan mau kalian bawa ke Jepang. Dan itu nggak sedikit juga, guys, uangnya. Bisa puluhan juta buat kayak gitu. Tapi sekarang aman, guys. Kalian hidup di Jepang itu bakalan dikasih uang dari sentainya itu biasanya rata-rata 5 juta, 6 juta. Kalau aku sendiri 6 juta, guys. Itu bisa buat aku biaya di Jepang selama 1 bulan aja, karena ke Jepang itu harus beli paket data, harus beli kebutuhan di sini itu. Jadi lumayan lah menguras gitu. Tapi nanti setelah itu juga Nimang, Sanmang juga cukup. 2 juta atau 3 juta itu udah cukup buat kehidupan di sini. Kayak gitu, guys. Jadi banyak banget pengeluaran yang harus kalian keluarin kalau mau ke Jepang. Jadi ya semangat buat kalian yang mau ke Jepang. Kalian harus pinter-pinter cari LPK yang nyediain dana talangan, juga nyediain kelas malam kalau buat kalian yang nggak punya modal kayak gitu. Itu penting banget. Jadi sekian dulu video dari aku. Sebelumnya terima kasih udah nonton. Untuk yang belum subscribe minta tolong subscribe-nya, guys, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.